Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari program studi ilmu hukum kelas HK20A. Di sini saya mau memaparkan sedikit tentang ilmu negara. Timbulnya ilmu negara pada saat berkobarnya api revolusi sejak 17 Agustus 1945. Namun dalam ilmu pengetahuan mengenai negara ini belum bisa dibentuk ilmu pengetahuan yang berkembang sendiri, sehingga masih sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang bersumber dari zaman Yunani. Timbulnya ilmu negara di Eropa Barat itu karena ada keperluan-keperluan praktik, yaitu sebelum zaman Bismarck dan pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari seni-seni pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Adapun secara etimologi bahasa, ilmu negara terdiri dari dua kata gabungan, yaitu ilmu dan negara. Ilmu yaitu suatu sistem pengetahuan yang berisi supernatural knowledge, esoteric wisdom, dan science. Dan negara sendiri itu dirumuskan juga dalam berbagai definisi seperti yang dirumuskan oleh para ahli, yang salah satunya saya ambil dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa negara atau polis ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Adapun istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, yaitu Staatslehre. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah theory of state atau teori negara, dan the general theory of state atau teori umum tentang negara, atau political science atau teori politik. Selanjutnya dalam bahasa Prancis disebut teori de state atau teori negara. Istilah state mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata state atau state etat itu dialihkan dari kata bahasa Latin status atau statum. Secara etimologis, kata status itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak atau tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Jika dalam praktiknya kata state itu dialihkan dari kata status, maka dikenal doktrin yang pertama kali dari tulisan Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang termasyhur The Prince. Machiavelli memulai kalimat-kalimat pertamanya dengan semua negara atau stati dan bentuk-bentuk pemerintah yang pernah ada dan yang sekarang menguasai Indonesia adalah republik atau kerajaan. Machiavelli lah yang memperkenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik. Negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, dan yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara etimologis, kata status dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata negara mempunyai dua arti, yaitu negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, dan yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan
yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mengenai asal mula negara. Asal mula yang dimaksud bukanlah asal mula terbentuknya suatu negara yang konkret seperti negara Indonesia, Jepang, ataupun yang lainnya. Akan tetapi asal mula atau terbentuknya sesuatu yang dinamakan negara, negara yang dalam pengertian umum abstrak universal. Jadi, tegasnya hal yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu itu, kemudian diangkat dalam alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya yang dinamakan negara itu. Kedua, mengenai hakikat negara. Hakikat negara yang dimaksud bukanlah hakikat yang negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada hal yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, dan perkumpulan. Dan yang ketiga, mengenai bentuk negara. Hal yang dimaksud bukanlah bentuk negara